Halo teman-teman, kita akan belajar materi tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini diantaranya sebagai berikut. Diperhatikan ya. Yuk kita mulai. Air sangat penting bagi kehidupan, tapi bagaimana ya jika air yang kita gunakan sehari-hari kondisinya kotor dan bau seperti gambar ini? Tentunya akan menimbulkan bahaya. Banyak sekali kegiatan manusia yang bisa menyebabkan pencemaran air. Di antaranya sebagai berikut: pembuangan limbah industri besar, pembuangan limbah industri rumahan seperti tahu dan batik, pembuangan limbah rumah tangga, dan membuang sampah di sungai. Pencemaran air juga bisa terjadi karena kegiatan perikanan menggunakan racun, sehingga air menjadi keruh, berbuih, kotor, dan bau. Tentunya, air akan sangat berbahaya jika dikonsumsi. Lalu, bagaimana seharusnya kita mengelola air? Kita bisa menjaga air dari pencemaran dengan mengelola limbah industri, baik industri besar maupun rumahan. Bijak memakai air, membuat sanitasi yang baik, mengurangi deterjen, tidak membuang sampah ke sungai, melakukan kegiatan perikanan tanpa menggunakan racun, dan mengelola limbah rumahan di dekat sungai. Dengan terjaganya kualitas air akan mendukung kegiatan pariwisata, sehingga makin banyak pengunjung yang bisa menikmati keindahan alam. Pencemaran air juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Di antaranya bisa menimbulkan terjadinya banjir, menyebabkan sumber air bersih hilang, bisa menimbulkan berbagai macam sumber penyakit, dan bisa merusak ekosistem. Begitu pentingnya air bagi kehidupan, ada sebuah peringatan yang namanya Hari Air Sedunia. Ayo kita baca teks Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Dan 3. Menanam pohon.
Berdasarkan teks Hari Air Sedunia, kita dapat menganalisis peristiwa yang terkandung di dalamnya menggunakan bantuan pertanyaan dengan konsep 5W1H. Konsep 5W1H terdiri dari kata what atau apa, who atau siapa, where atau di mana, when atau kapan, why atau mengapa, dan how bagaimana. Air diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Yuk kita lihat cerita binatang tentang kakek bangau yang baik hati. Pada suatu hari, di sawah yang kering, tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu meminta bantuan kepada kakek bangau. "Tolong kami, Kek. Air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernapas. Carikan kami tempat yang banyak airnya, Kek." "Bersabarlah, aku akan menolong kalian." Nah, cerita tentang ketam-ketam dan kakek bangau tadi bisa kita sajikan dalam bentuk gambar. Gambar ini disebut gambar cerita. Apa ya yang dimaksud gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Gambar cerita sering dijumpai pada komik dan buku bergambar. Gambar cerita juga memiliki ciri-ciri loh, di antaranya 1. Memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. 2. Memberikan gambaran singkat tentang isi tulisan atau cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan dan cerita. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Semoga kalian paham ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.